Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razak Nugra dengan NIM D1D02310. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inventarisasi primata dan epitofauna di kawasan kampus Universitas Jambi Mendalo dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Kori Wulan, SHUT MSI. Pendahuluan. Indonesia memiliki keanekaragaman primata yang tinggi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Primata berfungsi sebagai penyebar biji, pengendali organisme lain, serta indikator kondisi lingkungan, khususnya pada kawasan yang mengalami tekanan aktivitas manusia. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis merupakan primata yang mudah beradaptasi dan sering ditemukan di lingkungan yang berdekatan dengan manusia, termasuk kawasan kampus. Keberadaannya dipengaruhi oleh ketersediaan vegetasi, sumber pakan, dan intensitas aktivitas manusia. Perubahan lingkungan dapat memengaruhi jumlah populasi dan pola perilaku satwa ini. Kawasan kampus Universitas Jambi memiliki ruang terbuka hijau yang berpotensi menjadi habitat monyet ekor panjang. Interaksi antara satwa dan aktivitas akademika cukup sering terjadi sehingga diperlukan data dasar mengenai keberadaan dan sebaran populasi. Inventarisasi monyet ekor panjang dilakukan untuk memperoleh informasi awal yang dapat mendukung pengelolaan lingkungan kampus serta upaya konservasi satwa liar. Metode yang digunakan untuk mengamati MEP yaitu Stationary Mobile Method, atau merupakan metode pengamatan dengan cara mengamati satwa pada titik tertentu dan dilanjutkan dengan pengamatan sambil berpindah tempat. Metode ini memungkinkan peneliti mencatat jumlah individu, keberadaan, serta aktivitas primata baik saat diam maupun bergerak di sepanjang jalur pengamatan. Selanjutnya, yang kedua, konsentrasi count atau metode penghitungan satwa yang dilakukan pada lokasi-lokasi yang sering digunakan oleh primata, seperti area sumber pakan atau tempat berkumpul. Metode ini digunakan untuk memperoleh perkiraan jumlah individu berdasarkan konsentrasi satwa pada titik tertentu. Penerapan kedua metode tersebut secara bersama dapat memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai keberadaan, persebaran, dan kondisi populasi primata di kawasan. Selanjutnya, ujian praktikum. Yang pertama, untuk mengamati aktivitas dan perilaku monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis di hutan pendidikan dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi. Yang kedua, menganalisis perbedaan aktivitas monyet seekor panjang berdasarkan waktu pengamatan pagi dan sore. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis herpetofauna yang ditemukan di danau Universitas Jambi. Adapun yang hasil pengamatan ini pengamatan diam dan bergerak. Titik pertama waktu 6:40 sampai jam 6:55 pagi hari. Belum ada ditemukan MEP. Selanjutnya titik kedua dari jam 7 sampai jam 7:15 ada ditemukannya 4 MEP yang sedang bergerak. Selanjutnya yang ketiga, titik ketiga dari jam 7 sampai 17 sampai dari jam 7:17 sampai jam 7:32 tidak ada pun yang ditemukan MEP. Titik pengulangan titik pertama yaitu waktu 7:45 sampai jam 8 tidak ada ditemukan. Titik kedua juga tidak ada ditemukan, dan titik pengulangan titik ketiga juga tidak ada ditemukan. Pada waktu sore hari, titik pertama juga jam 4:20 sampai jam 4:35 sore hari belum juga ditemukan, dan berpindah pada waktu jam 4:35 sampai jam 4:57 belum juga ditemukan adanya MEP. Selanjutnya di titik kedua jam 4:37 sampai jam 4:52 juga belum ada ditemukan MEP. Selanjutnya di titik ketiga waktunya jam 4:54 sampai jam 5:09 ada ditemukannya 3 MEP yang sedang bergerak. Waktu pengulangannya pada sore hari tidak ada ditemukannya MEP.
Selanjutnya pembahasan. Pengamatan dilakukan pada pagi dan sore hari di 3 titik pengamatan dengan jarak bertahap. Pada pagi hari, individu MEP terlihat di titik pengamatan tengah dengan dominasi individu dewasa dan subdewasa. Perilaku yang paling sering diamati adalah bergerak atau moving, yang menunjukkan aktivitas jelajah dan pencarian pakan. Pada sore hari, struktur kelompok lebih lengkap, terdiri dari jantan dewasa, betina dewasa, juvenil, dan bayi. Aktivitas pergerakan pada sore hari diduga berkaitan dengan perpindahan menuju lokasi istirahat. Selanjutnya hasil pengamatan di FIB dengan metode titik konsentrasi. Titik pertama di genteng FKIP. Total yang ditemukannya 26 spesies, dan titik kedua genteng FKIP dari start jam 8.17 sampai jam 8.30. Total ditemukan individu MEP-nya 9. Titik ketiga pohon tidur, start waktunya jam 8.30 sampai jam 9.12. Total individu MEP-nya ditemukannya 9. Selanjutnya pembahasannya, berdasarkan hasil pengamatan monyet ekor panjang atau Macaco fascicularis menggunakan metode titik konsentrasi atau konsentrasi kon di kawasan hutan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi, teridentifikasi satu kelompok monyet ekor panjang dengan jumlah individu maksimum sebanyak 26 individu. Jumlah tersebut diperoleh pada titik pengamatan pertama di area genteng FKIP, yang merupakan lokasi dengan konsentrasi individu tertinggi. Komposisi kelompok terdiri atas jantan dewasa, betina dewasa, subdewasa, dan bayi, yang menunjukkan struktur kelompok yang lengkap dan stabil. Pada titik pengamatan kedua dan ketiga, jumlah individu yang teramati masing-masing sebanyak 9 individu. Perbedaan jumlah individu antara titik disebabkan oleh adanya pergerakan anggota kelompok dari satu lokasi ke lokasi lainnya selama periode pengamatan. Oleh karena itu, jumlah individu terbanyak yang tercatat pada satu waktu digunakan sebagai estimasi jumlah individu monyet ekor panjang yang terdapat di kawasan penelitian. Data ini menunjukkan bahwa kawasan hutan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi masih mendukung keberadaan dan aktivitas satu kelompok monyet ekor panjang. Selanjutnya, pendahuluan Epetofauna. Pertama, inventarisasi Epetofauna merupakan kegiatan pencatatan dan pengamatan terhadap jenis amfibi dan reptil yang ditemukan di suatu lokasi penelitian. Kegiatan ini umumnya dilakukan melalui pengamatan langsung di habitat alamiah dengan memperhatikan waktu aktif satwa, kondisi lingkungan, serta karakteristik habitat seperti kelembaban, tutupan vegetasi, dan keberadaan sumber air. Herpetofauna merupakan kelompok satwa yang terdiri dari amfibi, reptil, dan reptil seperti katak, kodok, kadal, kura-kura, dan ular. Kelompok ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama suhu, kelembaban, dan ketersediaan air. Amfibi memiliki kulit yang lembab sehingga peka terhadap perubahan lingkungan, sedangkan reptil memiliki sisik yang membantu mereka bertahan pada kondisi habitat yang lebih kering. Misalnya snout fan legs dan total legs. Snout fan legs atau SFL merupakan ukuran panjang tubuh Herpetofauna yang diukur dari ujung moncong hingga lubang kloaka. Ukuran ini sering digunakan karena tidak melibatkan ekor, yang pada beberapa spesies dapat berbeda panjangnya atau mengalami kerusakan. SFL dianggap lebih stabil dan banyak dimanfaatkan untuk membandingkan ukuran tubuh, menentukan tingkat pertumbuhan, serta mengidentifikasi perbedaan umur dan jenis kelamin. Total leg atau TL adalah ukuran panjang tubuh keseluruhan yang diukur dari ujung moncong sampai ujung ekor. Pengukuran ini memberikan gambaran panjang tubuh secara utuh dan umumnya digunakan pada reptil yang memiliki ekor panjang dan masih utuh. Namun karena panjang ekor dapat bervariasi, TL kurang konsisten dibandingkan SBL. Secara umum SBL digunakan sebagai ukuran utama dalam penelitian Herpetofauna, sedangkan TL berfungsi sebagai ukuran pendukung untuk melengkapi informasi morfologi individu. Adapun hasil yang didapatkan di Danunja, yang pertama itu Dutavirus melanocticus atau kodok yang dengan genus Dutavirus buffonidae dengan waktu ditemukannya pada jam 8 malam. Di lokasi yang ditemukannya di Danau Unja dengan SVL 9 cm. Yang kedua Homalopsis bucata atau ular air
dengan genus Homalopsis dan familia Homalopsisidae dengan waktu ditemukannya jam 8 lewat 27 malam. Lokasi ditemukannya di Danau Unja dengan SPL 48 cm dan TL 64 cm. Selanjutnya Dutavirinus melanosticus dengan genus Dutavirinus dan familia Buffonidae. Waktu ditemukannya jam 8 lewat 29 pada malam hari. Yang ditemukannya di Danau Unja dengan SPL 11 cm. Selanjutnya Lycosoma quadrupes atau Caldana dengan genus Lygosoma dan familia Cicinidae. Waktu ditemukannya jam 8 lewat 30 pada malam hari. Lokasi yang ditemukannya di Danau Unja dengan SPL 7 cm dan TL 16 cm. Pembahasannya, inventarisasi Epiphtofona yang dilakukan di kawasan danau Universitas Jambi mencatat 4 individu yang berasal dari 3 spesies, yaitu Dutavirinus melanosticus atau kodok, dan Homalopsis buccata atau ular air, dan Lygosoma quadrupes atau kadal tanah. 3 spesies tersebut berasal dari famili Buffonidae dan Homalopsidae dan Cicinidae. Pengamatan dilakukan pada malam hari yang merupakan waktu aktif sebagian besar amfibi dan reptil. Spesies yang paling sering ditemukan adalah Dutavirinus melanosticus atau kodok dengan 2 individu yang teramati. Keberadaan spesies ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan sekitar danau yang dipengaruhi aktivitas manusia, karena kodok umumnya hidup di area lembab dan dekat perairan. Selain itu, 1 individu Homalopsis buccata atau ular air berhasil dijumpai di sekitar danau. Spesies ini merupakan reptil semi-akuatik yang memanfaatkan perairan sebagai habitat utamanya, sehingga keberadaannya menandakan bahwa kondisi perairan danau Universitas Jambi masih mendukung kehidupan reptil. Selanjutnya, spesies lainnya yaitu Lygosoma quadrupes atau kadal tanah ditemukan di area sekitaran danau dengan kondisi vegetasi rendah dan serasa. Kehadiran spesies ini menunjukkan bahwa lingkungan sekitar danau masih menyediakan mikrohabitat yang sesuai bagi reptil berukuran kecil. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.